Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 22 Juli 2020 saat ini dapat terlaksana atas berkat dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam suasana sukacita di sore hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung pujian nomor 2. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh besar Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi ini dan memelihara kita, memberkati kita dan menjaga kita. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur senantiasa kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha besar, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kami, memberkati kami dan mengasihi kami. Kasih-Mu tak terbatas, meskipun kami sadar kami sebagai manusia yang lemah sering kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kasih-Mu yang senantiasa memberikan kami kesempatan
untuk bersama-sama kami menerima pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sehingga layaklah pada saat ini kami boleh beribadah setiap hari Rabu sore ini. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua agar kami layak untuk mendengarkan firman ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan menolong kami, agar kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian nomor 106. Kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang kedua, bukanlah kedudukan. Bukanlah kedudukan, tumpuan kekuatanku. Bukanlah kekayaan, sumber bahagiaku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya baca dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 demikian. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai di sini Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, salam bagi Bapak Ibu semua, baik yang mengikuti acara ini dan sangat berbahagia kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah setiap hari Rabu sore ini. Dengan tema kita, mengaku diri apa adanya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pertanyaan siapakah engkau? Para penanya ini sebenarnya ingin mengetahui apa kata Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri. Barangkali kita dewasa ini juga akan bertanya, siapakah Anda? Nada dan nuansa terasa lain. Bila mana pertanyaan ini diubah susunannya. Anda siapa? Seperti susunan pada naskah yang aslinya, Anda siapa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang tidak mudah menjawab pertanyaan ini karena menyangkut pengakuan kita. Aku ini siapa? Pertanyaan itu juga mengena kepada keseluruhan eksistensi kita, keberadaan kita yang ditanya. Kalau misalnya seseorang yang sudah berkeluarga dan telah dikaruniai keturunan atau anak, dia tentu dapat menjawab, saya ini suami dan bahkan ayah. Tetapi sang suami dan ayah ini juga barangkali dia adalah seorang pengusaha misalnya, yang menduduki berbagai posisi di dalam masyarakat. Misalnya direktur dari perusahaan di sana, sebagai penasihat di bank sini, mungkin juga anggota pengurus dari yayasan, bahkan juga bisa pendukung dana pada jemaat di kampung asalnya misalnya. Sebatas data ini memang masih mudah untuk memberi jawaban, karena hanya menyangkut
pada hal-hal yang bisa dilihat, bagian luar, yang pada umumnya dapat diandalkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan juga dapat dibanggakan di hadapan khalayak ramai. Karena sebagai direktur misalnya. Lain halnya kalau itu dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh sang tokoh. Lebih-lebih yang hanya dia sendiri atau kalangan yang sangat terbatas yang mengetahuinya. Bagaimana kalau sang tokoh di samping istrinya yang mungkin, ya ini yang sering terjadi, istrinya yang sah, juga punya yang lain. Di bank sana mungkin juga banyak keterlibatan, dan di persekutuan lainnya hanya omong doang misalnya. Ini hanya sekedar contoh ilustrasi kita. Banyak hal, namun dapat menyadarkan kita Bapak Ibu, bahwa sungguh tidak mudah menjawab pertanyaan tadi. Karena mengungkap keberadaan kita, eksistensi kita, identitas kita, kesiapaan sebenarnya, kesiapaan kita secara jujur dan terbuka dapat dirasakan sebagai, barangkali kalau kita mengatakan apa adanya ya sama saja menelanjangi diri sendiri. Dan lebih sulit lagi apabila sudah terbiasa memakai berbagai tameng dan topeng di dalam penampilan kita sehari-hari dengan maksud yang tersembunyi, yaitu untuk mengangkat atau menaikkan citra kita sendiri yang melebihi orang lain. Oleh karena itu, biasanya kita lebih cenderung untuk merumuskan jawaban kita secara negatif misalnya. Bukan itu, bukan ini, seperti juga sering kita temui dalam nas kita, bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Ini dari kitab Yohanes itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam nats kita ini ternyata para penanya tidak puas dengan jawaban Yohanes Pembaptis itu. Mereka terus bertanya dan bahkan menekan, apa katamu tentang dirimu sendiri, sampai mengatakan begitu. Jawaban Yohanes Pembaptis sangat singkat dan juga membatasi diri pada tugas yang diembannya. Seorang saksi membatasi penampilannya di belakang apa atau siapa yang disaksikannya. Oleh karena itu, seorang hamba Tuhan juga pernah mengatakan bahwa bukanlah suatu kebetulan kalau kita tidak mempunyai biografi dari para rasul misalnya. Juga mengenai jati diri para nabi umumnya juga sangat sedikit data yang kita temui dalam perjanjian lama. Tidak ada penonjolan diri. Agaknya dalam kaitan seperti ini kita lebih dapat memahami bagaimana kesaksian
seorang tokoh, Bapak Simatupang, ini almarhum, dia mengatakan, aku orang yang berhutang. Hal yang sangat menarik dari kesaksian Yohanes Pembaptis ialah bahwa dalam bersaksi tentang dirinya sendiri, ia tidak menyebut-nyebut kedudukan, tidak menyebut-nyebut status, tidak menyebut-nyebut jabatan atau hubungan-hubungan kekeluargaan. Misalnya, saya ini adalah anak Bapak Anu yang terkenal misalnya. Kami ini bukan keturunan Abraham misalnya. Tetapi hanya mengungkap bagaimana fungsi dan tugas yang diembannya. Itulah yang dituju dengan suara yang berseru-seru di padang gurun. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan demikian halnya dengan membaptis. Semuanya menunjuk apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, dan apa yang telah diperbuat oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan semakin menarik lagi jawaban Tuhan Yesus sendiri. Dikala ditanya oleh suruhan Yohanes, Tuhan juga menjawab dengan menyebutkan apa saja yang telah terjadi sebagai hasil dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini kalau kita baca dari Matius 11 ayat 2 sampai 6. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis ini memberikan kesaksian tentang dirinya masing-masing dengan menunjuk kepada apa yang mereka lakukan. Bahkan Allah juga demikian. Selain memberitahukan namanya kepada Musa, memperkenalkan diri sebagai Allah yang bekerja dan berbuat di dalam sejarah karya penyelamatan Allah untuk dunia ini. Memang demikian Bapak Ibu kenyataannya. Hanya mengetahui nama atau status seseorang, kita memang belum memperoleh gambaran yang memadai tentang dirinya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 19-20, di sana dikatakan demikian, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan seorang hambanya kemudian menulis, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya kita tidak menyadari bahwa manusia itu seutuhnya menyatu dengan perbuatan-perbuatannya. Kita sendiri akan dapat lebih menyadari siapa dan bagaimana kita sebenarnya. Kalau kita bersedia di hadapan Tuhan bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang telah saya lakukan? Apa yang telah saya perbuat? Apa yang sedang saya lakukan dan apa yang akan saya kerjakan barangkali di tahun 2020 dan selanjutnya? Apa yang dapat kita banggakan? Keturunan atau kedudukan, kekayaan, bahkan kemiskinan dan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang sekarang ini juga banyak pengakuan-pengakuan di luar sana. Ya, ada yang mengaku saya ini kan keturunannya darah biru, saya kan punya terah yang dulunya itu, sekarang banyak bermunculan di tengah-tengah dunia ini. Ada juga yang mengaku
mengaku dirinya adalah seorang pendeta. Lah saiki apa hebate? Pendeta enggak pendeta itu yang penting apa yang dilakukan sebenarnya. Apa yang diperbuat. Mengaku pendeta tapi tidak bisa melakukan firman Tuhan ini ya juga tidak ada artinya sama sekali. Apa yang diperbuat dan apa yang dilakukan tidak ada hasilnya juga tidak ada artinya sama sekali. Pendeta dan tidak pendeta itu sebenarnya apa yang kita lakukan. Maka ibu bapak dan saudara, jabatan ini kan anugerah, bukan tujuan. Maka kalau kita mengaku seperti itu, maka yang jelas apa yang kita lakukan. Kalau selama ini kita pendeta atau tidak pendeta, yang penting adalah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kerangka Tuhan mengutus kita untuk mewartakan kabar kesukaan bagi dunia ini. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, kalau itu memang diberikan status seperti itu adalah anugerah dan berkat Tuhan. Karena Tuhan yang memanggil dan Tuhan sendirilah yang sebenarnya memakai kita. Dan kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidup ini. Maka kalau pertanyaan, siapakah aku ini? Siapakah saya ini? Maka bukan berarti lalu kita yang menonjol, tetapi seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku berseru-seru di padang gurun. Itu artinya bahwa dia sebagai utusan, diutus oleh Tuhan untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya yang perlu kita pahami tentang pengakuan jati diri kita. Supaya kita tidak salah memahami arti anugerah dan berkat Tuhan, kedudukan yang diberikan oleh Tuhan, jabatan yang diberikan oleh Tuhan, kekayaan sebagai anugerah Tuhan ini. Tidak kita pakai untuk menyombongkan diri di dunia ini. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itu sebagai wujud bahwa kita adalah pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah aku? Itu juga diungkapkan dalam Kidung Jemaat 27, apa adanya kita mengaku diri kita bahwa kita ini adalah diutus untuk berbuat, untuk mengerjakan sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Terutama di tahun 2020 ini, apa yang kita lakukan dan apa kita berbuat dengan situasi kondisi yang seperti ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak. Kita memasuki saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 132. Sambil kita mengucap syukur, kita akan mengumpulkan persembahan. Kidung Pujian 132 bait yang pertama, kuasa serta namamu hendak kusebarkan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami, yang memelihara kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis, siapa sebenarnya? Banyak pertanyaan, karena memang Tuhan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Siapa sebenarnya eksistensi kami ini? Jikalau itu semua yang berkaitan dengan siapa aku, siapa diriku, Tuhan mengajarkan kepada kami melalui Yohanes Pembaptis. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, meluruskan jalan bagi Tuhan. Artinya Yohanes mengakui bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Dia tidak menonjolkan dirinya, tetapi justru diperkenalkan sebenarnya Sang Mesias datang yang belum dikenal oleh kayak rame. Oleh sebab itu Tuhan dengan pengalaman dan pemahaman Yohanes Pembaptis inilah bahwa kami tidak mengaku-ngaku punya jabatan, punya kedudukan. Itu semua karena anugerah, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami ini. Apa artinya kami punya kedudukan kalau kami tidak bisa melakukan firman-Mu Tuhan? Apa artinya jabatan bagi kami jikalau kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu Tuhan? Inilah yang menyadarkan kami bahwa ternyata kedudukan jabatan yang Engkau berikan dan Engkau anugerahkan itulah sebagai anugerah Tuhan yang cuma-cuma.
yang kami pakai untuk berbuat, bekerja, melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kami, kemuliaan kami, tetapi itu semua untuk Tuhan. Maka Tuhan, Engkau mengajarkan kami mengaku apa adanya. Diri kami ini sebenarnya adalah manusia yang sudah ada dalam dosa. Kami ini hina di hadapan-Mu Tuhan. Tidak pantas kami datang kepadamu. Karena kasih-Mu yang tak terbatas itulah yang memungkinkan kami berbakti kepadamu, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu untuk pembaharuan dalam hidup kami ini. Agar kami benar-benar dapat berbuat, mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan, kami hidup di tahun 2020 ini. Kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini dengan situasi kondisi yang sangat sulit. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, semakin hari semakin mengkhawatirkan kami. Banyak yang terpapar COVID-19 ini Tuhan. Karena apa? Karena semuanya itu kami tidak disiplin. Dengan adanya protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah bangsa dan negara ini, kami hanya seenaknya dan semau kami sendiri. Sehingga sangat sulit ini untuk diakhiri dengan adanya wabah COVID-19 ini. Sadarkan Tuhan dan ajarkanlah kami untuk mematuhi apa yang telah dihimbau oleh pemerintah bangsa dan negara ini. Karena semuanya itu karena Engkaulah memakai pemerintahan bangsa dan negara ini. Berarti kalau kami mematuhi apa yang ada yang dihimbau oleh pemerintah, berarti kami juga mematuhi Tuhan. Tidak karena keinginan kami, kehendak kami, tetapi kami disadarkan supaya kami hidup dalam kebersamaan untuk mengakhiri COVID-19 ini. Memang kami sangat rindu Tuhan untuk beribadah di tempat ibadah ini. Bersama-sama, kami saling berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi karena situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah meskipun kami harus di rumah masing-masing. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadikanlah kami Tuhan, eksistensi kami ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak menjadi orang yang bebal, karena Engkau telah memberikan kami pengetahuan, kepandaian, agar kami pakai untuk melihat situasi dan kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyadarkan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup ini. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan sakit. Kami mohon berkat Tuhan, Engkau memberikan kekuatan agar semua yang terjadi ini
kami masih tetap mampu untuk bersyukur kepadamu. Seperti Bapak Ibu Sri Umar Lantip, Ibu Sutarto, Bapak Tegoyono, Ibu Nurmina Bangun, dan yang lain Tuhan seperti Mbah Tarse yang ada di Sukoromulyo. Dan yang usia lanjut kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Dan bahkan kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan, kiranya Tuhan menjaga kami dengan adanya wabah COVID-19 ini. Kami letakkan hidup kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita akhiri bersama pada kita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung pujian 31, bait 1 dan bait yang kedua, Tuhan pimpin hamba-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku. Padamu ku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpin. Tuhan benteng jiwaku, berharap padamu. Bila hidup tergoncang, membuat aku tenang. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang saudara perbuat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.